Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adik-adik sekalian, sahabat kecil Gus Miftah yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Semoga semua yang hadir sore hari ini yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, yang bercita-cita diwujudkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Kok kamu masih kecil sudah amin saja. Adik-adik sekalian, saya pengen memotivasi adik-adik untuk menatap masa depan yang lebih indah, masa depan yang lebih baik, yang mungkin besok dari semua yang hadir ini ada yang lebih terkenal dibandingkan Gus Miftah. Amin. Tidak hanya diundang di panti asuhan, di pondok pesantren, tapi juga diundang oleh presiden seperti Gus Miftah. Amin. Ini tak kasih video kemarin siang, Abah ngaji di hadapan presiden. Baru kemarin siang jam 1. Imam sholat duhur. Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ada nggak potongan ceramahnya? Tak suruh nyari di TikTok, oh goblok operatornya. Nah, adik-adik sekalian begini. Mungkin nggak kiranya kemudian orang-orang seperti kita yang mungkin terlahir, mungkin ada yang dilahirkan kurang beruntung, ada yang dari kecil tidak ketemu dengan orang tuanya, ada mungkin dari kecil tidak kenal dengan bapaknya, tidak pernah melihat wajah ibunya, atau mungkin masih bisa melihat bapak dan ibunya tapi secara ekonomi pas-pasan, gak punya apa-apa. Yang perlu kamu sadari adalah banyak orang besar itu justru lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Banyak tokoh besar itu yang terlahir dari orang tua yang bukan siapa-siapa. Siapa yang ngira seumpamanya seorang Joko Widodo kemudian menjadi presiden Indonesia 2 periode. Ternyata berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Kemarin saya sampaikan di hadapan presiden, salah satu rahasia kenapa punya anak sehebat Pak Presiden, ternyata ibunya itu ahli tirakat. Namanya Ibu Sujiatmi. Beliau rajin berpuasa. Yang terjadi apa? Melahirkan anak yang istimewa. Kebetulan Pak Jokowi juga ahli puasa. Senin Kemis beliau puasa. Dan saya yakin adik-adik tinggal di panti asuhan, di pondok pesantren, terbiasa dengan tirakat puasa, betul? Makanya kalau ada perintah puasa dari gurumu, dari kiaimu, dari pengasuhmu, adik-adik lakukan.
Gus Miftah itu, Abah itu orang yang jatuh cinta dengan puasa. Makanya kenapa puasa Daud? Puasa Daud terakhir itu dari tahun 2016 sampai sekarang. 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 2023. Tahun ke-8 puasa Daud. Bukan karena masalah sunnah atau nadar atau apapun. Karena Abah jatuh cinta dengan puasa. Kenapa? Karena jelas orang yang mau tirakat adalah salah satu untuk mendapatkan kedudukan yang terhormat. Enggak mungkin seseorang itu mendapatkan kedudukan terhormat bila dia tidak mau tirakat. Tirakat itu dari bahasa Arab taroka. Yang artinya apa? Meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Sesuatu yang sebenarnya boleh, tapi kita bisa ngempet. Contoh, makan. Makan itu hukumnya apa? Mubah. Sesuatu yang sebenarnya boleh untuk dimasukkan ke dalam mulut, tapi kita mampu untuk nahan diri. Bukan berarti kita nggak doyan. Bukan berarti kita nggak mau. Tapi semata-mata apa? Untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan dengan menghindari atau minimal tidak berlebih-lebihan. Saya punya prinsip. Orang kalau sudah bisa mengendalikan urusan perut, insya Allah bisa mengendalikan urusan di bawah perut. Karena banyak orang berbuat dosa dengan apa yang ada di bawah perut, mulanya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan perut. Dan siapa dia yang bisa mengendalikan perut? Adalah orang yang mampu mengendalikan lisannya, mulutnya. Menjaga mulutnya supaya tidak berlebih-lebihan. Makanya saya dulu dipesani sama ibu saya begini. Ibunya Abah itu wong desa. Pekerjaannya bikin marning. Bapak kiai desa. Pekerjaannya menikahkan orang. Ngurusi kematian, ngurusi tahlilan, ngurusi manakipan. Tapi orang yang sangat ikhlas. Dulu bapak ibu tuh bilang begini sama saya, emak tuh bilang begini, nak, kalau kamu makan, walaupun di restoran, kamu beli, kalau ambil lauk, jangan yang paling besar. Loh kenapa mak? Ambillah yang paling kecil. Tujuannya apa mak? Lebih baik kamu merasa kurang dengan makanan itu, daripada kamu berlebih-lebihan tidak habis. Makanya kenapa dikatakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Orang Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, jangan jadi orang yang berlebih-lebihan. Seadanya saja, sewajarnya saja. Makan ya jangan terlalu banyak. Makanya kenapa? Ada syariat puasa. Supaya kita tidak berlebih-lebihan. Sakmadyo. Kata orang Jawa itu apa? Ojo mateni huruf an, ora apik nduk. Contoh, wareg itu bagus. Kewaregen enggak bagus. Kewaregen enggak bagus. Lemu itu bagus. Kelemon enggak bagus. Kuru itu bagus. Kekuron enggak bagus. Mancung itu bagus. Kemancungan enggak bagus. Pesek itu bagus. Kepesekan enggak bagus. Kalau kamu merasa pesek, santai saja. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Gondrong, bagus. Kegondrongan, enggak bagus. Kalau Abah gondrong apa kegondrongan? Gondrong. Kalau kegondrongan sampai sini. Coba, bulu ketiak ada rambutnya. Bagus apa enggak bagi cowok? Bagus. Tapi kalau kepanjangan segini. Saya ulangi ya, kalau pengen sukses, jangan mateni huruf an. Merongos itu bagus. Kemerongosan enggak bagus. Jadinya kayak Mas Ahlid, nah ini kemerongosan ini kemerongosan. Disitulah kemudian kita diingatkan,
laisa syadidu bisur'ah. Orang yang hebat itu bukan orang yang senantiasa menang di medan perang. Senantiasa menang ketika dia berkelahi. Tetapi siapa itu? Yang dimaksud orang yang syadid. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dikatakan hebat itu adalah orang yang mampu menguasai nafsunya di saat dia marah. Lah, untuk mengendalikan nafsu caranya adalah dengan puasa. Yang puasa Senin Kamis ngacung. Masa cuma segini? Cuman ini toh. Yang puasa Daud ngacung. Coba. Yang puasa Daud ngacung. Mana yang ngacung? Mana yang ngacung? Ngacung dulu. Yang puasa Daud ngacung. Yang puasa Daud setahun. Satu. Yang puasa Daud 2 tahun. Enggak ada. Yang lebih dari 2 tahun. Mbaknya lebih dari 2 tahun. Yang jilbabnya putih ke sini. Tak tanya. Tak kasih uang. Sini. Percil CS naik panggung lagi Percil. Nah, sini Dek, sini. Sini nggak apa naik panggung sini. Nah, siapa tahu nanti jodohnya kayak Percil kan. Kayak Mik Ladi Le. Oke. Sini Dek, sini. Sama AA sini. Oh. Enggak apa-apa. Lah AA ki yo AA Kim, lah Percil yo Cil. Itu napa-napa, Pak. Cil. Namanya siapa, Nduk? Namanya siapa cantik? Hana. Siapa? Hana. 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 Kowe enggak gawe lagu awalnya Hana. Awalnya Hana. Hana, engkau gadis cantik. Kayak ora Hana yo, Cuk. Ngawur wae. Lha niku. Kayak iki apa kayak judulnya? Loh, Hana, Pak. Ora. Sumpah. Ora. Tak senel YouTube. Sampean ku Hana. Namanya Hana. Hana ya? Kepanjangannya Hana siapa? Hana Murera. Hana Hanifah. Hanafi. Hanafi. Lanang Hana banget. dari mana Hana? Aslinya pundi, Dek? Purworejo. Purworejo. Sekarang di panti asuhan mana, Nduk? Atau di pondok? Latasan. Latasan itu mana? Dan Yang Latasan mana yang Latasan? Ngono yo Latasan itu mana? Latasannya mana? Alamatnya Latasan itu mana? Juru Gentong. Juru Gentong itu mana? Alah pokoknya Jawa Tengah ya, Dek. Apa? Bangun taman. Oh, Bangun Tapan. Oh, bangun tapan lu Bangun sini Tapan. aja. Kamu mulai puasa Daud sejak kapan? Sejak kelas 10. Kelas 10, sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas? 3. Kelas Dua. 12. 12. Dari 10 ditelui loh. 12, Pak. Kamu pakai masker karena corona apa karena merongos? Jangan buka. Jangan. Nanti ngerti identitas sih Mas, ojo ngerti. Jangan. Perlu. Ya ojo. Kenapa dulu yang dawi puasa Daud siapa? Pakai mic, Dek. Ingin aja. Ingin saja. Ingin. Kamu ingin gak, Cil? Aku keinginan deh. Satunya Ingin Mbak aja. siapa? Satunya Mbak siapa? Oh, Yang Pak satunya? Daud. Yang satunya namanya siapa? Cynthia. Cynthia. Oh, Cynthia. Oh, Cynthia Rontrok dulu Bella. zaman biyen. Film. Oh, iya. Cynthia Bella. Iya. Tidak ya? Gue saiki nggih parian Cynthia. Cynthia. Di Cynthia iso ora tet. Yo. Cynthia. Apal lo, Bah, kene iki, Bah. Ndajal. Iya no, Sik, tak ning sekolah. ning Jakarta beli batik. Adik Cynthia, kamu cantik. Alah. Hengki. Ke Surabaya naik bis. Dek Cynthia, ayo naik bis. Ke Surabaya naik bis, Dik Cynthia emang manis. Manis, lah manis Bang, manis. Salah ulangi. Kurang-kurang. Ke Surabaya naik bis. Ah. Dek Cynthia, kamu manis. Alah, Cynthia lah, guyu Cynthia. Izin. Cynthia izin. Aku lo gak. Kuntet Gihana, Marian. Hana, Ilahana. Ya.
Ilah Hana. Hana nggih. Hana. Nah, Tet. Nah, Ke Surabaya naik helikopter. Nah, Hana anjane pinter. amin. Berarti bocah pinter iki. Ada iki poso Daud. Iya. Bapak, niki poso Daud. Poso Daud. Daud. Kula 3 tahun. Apa? Poso Daud Apa kuwi? jeboli parine. Matamu Oh, ya Dawud. Pak. Dawud. Oh. Dawud iki masih. Ini juga Burung puasa. walet minumnya susu. Napa? Kuntet abakmu mambu. Wis suruh mambu mbok cerot. Iya. Serat. Juga. Cynthia udah berapa tahun puasa Berapa Daud? tahun? Oh, tiga. pakai Pakai mic mic, deh. pakai mic, Dok. 3. Kenapa Tiga puasa tahun. Daud? Yang Dawi siapa? Pengen aja. Oh pengen aja. Pengen aja. Semuanya banyak orang ingin ternyata di sini. Cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Guru. Kalau Amin. Hana? Copet? Loh kok copet gimana? Jangan, jangan, Ojo nduk. Apa? Bidan. Bidan. Amin, amin, Amin. Kenapa pengen jadi bidan? Kenapa pengen jadi bidan? Karena udah daftar. Oh, udah daftar. Udah Lah daftar iya, bidan. kenapa kok pengen jadi bidan kok udah daftar? Enggak, maksudnya sampean kok pengen jadi bidan ini apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Ingin membantu orang-orang yang melahirkan. Loh, Oh, berarti besok percil mau bantu. dolanan nang omah lho, Nduk, nyapu omah yo bantu ya. maksud iki pengen Oh, membantu orang melahirkan. Iya, iya, iya. Bantu orang melahirkan. Ini nih yang adik ini Cynthia ini. Jadi guru, kenapa kok pengen jadi guru? Pengen ngajarin anak kecil. Pengen ngajar biar anak pintar. kecil. Saya dulu kiai saya bilang begini. Nak, kalau kamu besok nyari istri, cari istri yang profesinya guru ya. Saya tanya, kenapa Pak Kiai kok istrinya guru? Jadi kalau istri kamu guru besok enak. Enaknya gimana? Kamu masuk kamar, istrimu pasti tanya, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Cynthia, Karena Cynthia calon guru, Cynthia baca Pancasila ditirukan segini banyak orang. Bisa langsung tak kasih uang 200.000. Nah, Ayo. tak kasih uang Harus baru. bisa, harus bisa. Ayo. Masa Pancasila nggak apa? Ayo, Pancasila Cynthia. aja apal loh. anak om. Ayo, Dok. Anak om. Dok. Pancasila. Ayo, Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Cynthia. Bener. Sekarang Hana. Bener. Sebutkan 10 nama pahlawan Indonesia. 200.000. Oke. Bung Tomo. Satu Ya. siapa? Bung Tomo. Ngomong apa kamu? Ngomong. Yang jelas, yang jelas. Jelas, entuk anu nih jelas, Dok. Bung Tomo. Ya, Oke, satu. satu. Imam Bonjol. 2. Dua. Insinyur Soekarno. Insinyur Ya, Soekarno. 3. Soeharto. Soeharto urung. Sadurunge kuwi, Dok. Oke, sehat. Baru telu. Ayo 4. 3. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Hatta. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman. Mantili, kok mantili loh? R.A. Kartini. Raden Ajeng Ya. Kartini. Pahlawan Nah, mantili. Adalah Jakarta. R.A. Kartini. Raden Kartini. 6. Mantili Pangeran saus. Antasari. Siapa? Pangeran Antasari. 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 Terus. Siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. 8. Ayo terus, ayo kurang 2 kurang di Ponorogo. Ki Hajar Dewantara. Iya. Ki Hajar Dewantara. 9. Kurang 1, ayo Dek, kurang Satu 1. lagi. Ayo 1. Ayo sing bagas. Yang dari Semarang siapa? Ayo dari Semarang. Dari Semarang siapa? Dari Semarang siapa? Ayo. Yang dari Semarang siapa? Dari Selarong. Sing dari Jogja. Jogja. Sudirman. Sudirman. Bener, Pak. Cukup sepeda itu. Tepuk tangan untuk Tepuk tangan untuk 200.000. Hana. Sama Hana. Cynthia 200.000. Ngopo Sopo. Masa aku
Bolanya duit gayap. Ya udah, terima kasih ya, Dik ya. Terima kasih, Terima kasih, Duk. Dek. Mudah-mudahan hajatnya kabul. Amin. Sing sitok dadi guru, sing sitok dadi diban. Bidan. Amin. Dinikahi karo kunet. Betul Pak, betul Pak. Hadir di tengah-tengah kita Pak Kapolda yang baru mengamankan demo. Iya. Pak Kapolda, kita minta untuk memberikan sambutan untuk adik-adik kita. Ya. Monggo. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolda. Nan pun duki, Pak. Nan pun duki. Kabar maghrib. Mata maghrib, oke. Mriki. Monggo Bapak. Sapa ngerti seumben anake dhewe dadi Kapolda Jawa Tengah. In. Nggih. Wah. Polda. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita muliakan sama-sama Gus Miftah dan seluruh rekan-rekan yang hadir, tentu anak-anak, adik-adik di depan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Suwondo Nainggolan. Saya polisi kerjanya, tapi selalu berguru sama Gus Miftah. Jadi saya ini disuruh ngomong, bingung saya ini kalau ngomongnya depan anak-anak. Kelihatan banget suci dan disayang Allahnya itu kelihatan sekali gitu. Walaupun saya tinggi duduknya, itu bukan berarti derajat saya lebih tinggi dari anak-anakku sekalian ya. Karena apa? Karena walaupun ada ibu-ibu, saya nggak lihat, mohon maaf ya Bu, nanti dikiranya semuanya saya anggap anak-anak gitu. Tapi ibu kelihatan muda kok dari sini. Gitu. Tapi dari sini ngeliatnya. Yang kelihatan muda yang mana, Dan? Hah? Oh, yang tengah itu. Yang baju ungu. Oh, baju ungu. Yang kerudungnya ungu. Ah, itu. Saya berdinas sebagai polisi, anak-anak semua sekalian. Kalian punya masa depan yang cerah. Ya. Kalian yang akan terus melanjutkan dan akan menjadi pemimpin di negeri ini dan menjadi orang-orang besar yang membangun di negeri ini, termasuk adik-adik di belakang semuanya. Jadi percayalah, kalau kita bertekun kepada Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Gus, dan kita tekun belajar dan terus merasa besar. Jadi yang saya mau sampaikan, diri kita, pikiran kita harus lebih besar dari jabatan kita. Misalnya nanti menjadi ibu wali kota, Amin. ibu bupati. Jangan sampai jabatan itu membuat diri kita lebih kecil. Artinya dengan segala ilmu yang didapat, dengan segala nasihat dari para guru, ajaran para guru dan tentunya para kiai, kalian jangan tunduk terhadap sesuatu yang ternyata itu bukan kebenaran. Jadi harus berjalan kepada kebenaran. Nah, untuk mencapai itu, di luar sana banyak hal-hal yang mengajarkan kita ketidakbaikan. Salah satunya adalah media sosial yang misalnya bicara tentang kebebasan pergaulan. Media sosial yang bicara tentang minum-minuman keras dan sebagainya. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Tidak akan pernah kita bisa lebih besar dari jabatan dan kedudukan kita kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita dari mulai sekarang. Naksir cowok boleh, ya yang cewek maksudnya, yang cowok naksir cewek boleh, tapi pastikan nggak kemana-mana tangan dan lain-lainnya. Jadi jaga diri baik-baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan Kamtipmas. Pesan Kamtipmasnya,
Banyak sebetulnya pesan Kamtipmas. Iya, termasuk kenakalan remaja ini Bang yang agak marah. Ya, jadi gini ya. Teman-teman ini khususnya yang bagian laki tidak terlibat dalam kelompok-kelompok yang masuk dalam kelompok kejahatan jalanan. Suka naik motor kebut-kebutan, lalu melakukan tindak pidana. Saya agak susah di sini ngomong Gus, karena saya yakin yang di depan saya ini nggak mungkin bagian daripada itu. Tetapi kalau ada teman, saya justru titip, ada teman-teman kalian yang mungkin terlibat dalam kejahatan jalanan, suka naik motor kebut-kebutan dan bawa celurit, tolong diingatkan bahwa dia sedang melakukan hal yang tidak disukai oleh semua orang. Jadi intinya itu untuk pesan Kamtipmas, hindari narkoba, hindari pergaulan bebas, dan jangan melakukan kekerasan. Pastikan mengendalikan diri sendiri untuk keselamatan dan keamanan kita bersama. Itu saja kepada seluruh adik-adik, kepada seluruh anak-anak yang ada di depan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda. Yang pengen jadi polisi ngacung. Mana yang pengen jadi polisi? Oke. Niko. Itu yang paling kecil di sini tuh, yang paling kecil sini tuh. Ah, sini. Nah, Nah, ini. Nah. Sini, Dok. tak kasih tahu nih, ada polisi ganteng. Nah, Pak Dirlantas. Alfian sini Alfian. Polisi ganteng ya Pak? Nah, polisi ganteng. Kalau polisi ini berdiri pasti banyak yang mau jadi polisi. Ah. Paling tidak jadi pacar polisi lah. Iya. Siap. Sama Pak Kajati sekali ini Pak Kajati. Pak Kajati sini Pak Kajati. Ah, ini polisi ini. Ah, ada polisi ganteng. Cie Alfian cie. Tepuk tangan untuk Pak Alfian. Sini Alfian. Disapa. Beliau ini dirlantas, sing ngurusi dalan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jamaah pondok pesantren Ora Aji yang dibawa asuhan dari Gus Miftah. Perkenalkan diri, saya Komisaris Besar Polisi Afif Rizal sebagai Dirlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, anak buah Bapak Irjen Suwondo Nainggolan. Perkenalan itu dari saya dan apa lagi Gus mungkin yang mau disampaikan nih? Nah, himbauan lalu lintas kan anak juga ada yang pakai motor. Iya, sepertinya saya kedua kali hari ini yang untuk datang ke sini. Dulu sempat pada saat Hari Santri, saya memberikan beberapa yang memiliki kapabilitas dan tentunya sesuai dengan syarat untuk mendapatkan SIM secara gratis. Artinya gratis, dia sudah memiliki kemampuan skill yaitu lulus teori maupun praktek. Dan tentunya berkaitan dengan banyaknya saat ini yang di lalu lintas pelanggaran atau menyebabkan laka yang fatalitas sehingga meninggal dunia, ini kebanyakan pada usia yang produktif, yaitu usia 16 yang belum memiliki SIM hingga sampai yang sudah enggak mengajak ke dewasa usia 25 tahun, yaitu masih kuliah atau yang sudah lulus. Maka dari itu tentunya menyumbang untuk kematian penduduk di Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 34 provinsi, kita di peringkat keempat. Bisa Peringkat keempat dibayangkan. apa diulangi? Peringkat keempat apa Alfian tadi? Laka lantas fatalitas yang meninggal dunia. Secara nasional nomor 4. Nomor 4 dari 34 Rata-rata provinsi. nggak pakai helm. Iya, itu. Maka dari itu, atas perintah Bapak Kapolda, saat ini kita melaksanakan kegiatan kehadiran polisi lalu lintas, yaitu untuk mencegah terjadinya laka lantas, sehingga tentunya ini menghindari agar adik-adik para santri yang di depan saya ini khususnya
sampaikan kepada teman-teman untuk saling menjaga ketertiban berlalu lintas, yaitu utamanya adalah menggunakan helm. Helm yang SNI dan tentunya yang jangan hanya digunakan tapi tidak diklik. Itu. Dan yang kedua, hindari untuk kecepatan yang tinggi, maksimal 60 km per jam. Dan tidak ada yang berboncengan 3. Ini yang sering terjadi, yang kami lihat untuk kejadian kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas, yaitu tidak menggunakan helm, kecepatan tinggi, dan berboncengan 3. Itu yang harus Masih banyak di Jogja yang boncengan 3. Masih banyak. Lebih banyak yang tidak pakai helm. Tuh dengerin, apa-apa kalau ada yang ketiga itu nggak bagus. Betul dek? Gus Miftah. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan. Tentunya ini bulan suci Ramadan yang penuh barokah, penuh pengampunan. Harapkan untuk semuanya tertib berlalu lintas. Sehat dan selamat. Amin. Di jalan lalu lintas. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba adik-adik lihat, di depan ada Pak Dirlantas, ada Pak Kapolda, ada Pak Danlanut, Pak Marsikal Dedi, sahabatnya Abah, ada Pak Kajati, Pak Ponco, ada pelawak tercemar. Nah. Saya ini tercemar apa terkenal ya? Terkenal. Oh terkenal. Yang tercemar. Yang tercemar. Siap. Kan kowe nggawe lagu Joko Tingkir. Saya Nggih. nggawe lirike Joko Tingkir nggih Pak Kapolda iso apa ora? Walah, kula niku sembarang saged, Pak. Apa coba dilihat sekarang. Pokoknya Alah rasa mikir kok pokoke saiki langsung. tapi ya tetep mikir balas mesti dudeng langsung. Ayo. Lah sampai elek ora berat kancane. Jenenge Pak Wondo piye Pak ngisi? Wondo. Ah, ayo. Nadanya coba, kalau nggak pakai nada saya nggak bisa, Oh Pak. nek kaya kuntet kuwi. Kuntet niku Mas kuntet niku. Kok kuntet iki kuntet Hengki. Nadanya, Mas? Ana roti diuntal kodhok. Iki Hengki lanang apa wedok? Kae. Nggak gitu, Pak. Nggak Ayo gitu. ke Pak Kapolda. Pak Kapolda ya. Sinten? Bapak? Pak Wondo. Pak Pak Suwondo. Nggih. Dites dan dites Tak sama ora. kene. Eneng boto kecemplung sumur, Pak Wondo paring panjang umur. Amin. Terus. Ya ora. Eneng telo duduli pite, Pak Wondo kula nyuwun duwe. Halah njaluk duwe iki lho. Jare apa? Lah pripun? Saiki Hengki tinggi Pak Ponco, Pak Kajati, Pak Ponco. Ponco. Sing abrit. Modar kowe ayo. Alah sembarang, Pak. Los ini iki. Saged lho kira aja dagelan profesional yo. Ayo wis. Tuku kaca. Kecemplung sumur. Halah apa yo ono, Nggak apa yo ono. Nggak bisa. Kocok kok kecemplung sumur itu nggak bisa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ra gadok. Nggak gadok. Coba. Gak iso. Kena. Maksa kuwi Tuku jenenge. kaca ditaleni kawat. Lah. Pak Sukoco muga sehat. Sing ngomong Sukoco ki sapa? Ponco goblok. Ponco. Salah ulangi. Tuku kaca taleni kawat. Pak Ponco muga tambah sehat. Sehat. Amin. Amin. Terus. Iki, ayo. Urung awakmu. Ana kawat akeh siji. Ana Kawat akeh kok kawat. Akeh kok siji ki piye? Kawat. ana kaca. Lah kaca apa to kawat lho. Ana kawat. Lah. Ditaleni kukusan. Alah. Enek kawat tinggo tali. Tambah sehat, tambah Rezeki tambah sehat, tambah rezeki. Sholawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin. Pindah balik, pindah. Yo. Salat Nabi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidilillah
bil ahlil badri ya Allah, bil ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, Ala Yasin Habibillah, tawasal Nabi bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidillah bil ahlil badri ya Allah, bil ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bil ahlil badri ya Allah, bil ahlil badri ya. Tangan semuanya diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bil ahlil badri ya Allah, bil ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Semuanya tangan diangkat untuk Nabi Muhammad. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. tawasal Nabi Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bil ahlil badri ya Allah, bil ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi Pak Kapolda sudah bilang, bagaimana caranya jadi orang besar. Kadang-kadang yang menghambat kebesaran kita itu apa? Pikiran kita sendiri. Kadang-kadang apa kita, kalau bahasanya anak muda sekarang deh, overthinking. Betul? Betul. Apa itu overthinking? Mikirnya Terlalu ke depan. berlebih-lebihan, lebay. Ada juga kita kenapa nggak jadi besar, gara-gara apa? Kita insecure. Tahu insecure apa? Insecure itu underestimate. Apa itu underestimate? Tidak percaya diri. Kurang pede. Pede. Lah kalau mereka ini juga pede. Peteng dedet. Nggih, lelimengan. Coba ingat, ini yang sering saya tulis. Adik-adik dengerin. Kenapa orang itu nggak bisa besar? Tidak ada yang bisa menghancurkan besi terkecuali karatnya sendiri. Begitu juga dengan manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya terkecuali dengan pola pikirnya sendiri.
Maka kalau mau jadi orang besar, pola pikirnya harus besar. Falikulli syai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Beliau punya kelebihan jadi polisi. Beliau punya kelebihan jadi polisi. Beliau punya kelebihan jadi jaksa. Pak Dedi punya kelebihan jadi tentara. Semuanya punya kelebihan. Di mana kelebihannya Percil CS? Di cangkemnya. Lah ini payu mergo cangkeme dan ini pelawak paling mahal sekarang. Sami. Sebenarnya waktu itu mau kita bawa ke Bantul waktu itu. Nah, mereka meremehkan dan harus kita polis line di mulutnya kan. Kita lakban aja besok dan. Aman. Cil, Dalam. orang bocah-bocah beradik tahu. Kamu dulu jadi pelawak itu keinginan kamu, keadaan atau dorongan orang tua? Jujur apa enggak? Jujur dulu. Sing bosok dhisik. Sing bosok sih. Sing elek dhisik. Sing elek sih. Saya itu dulu jadi pelawak, itu mulai dari saya sendiri. Nah, saya ingin jadi pelawak. Habis itu saya manggung, alhamdulillah enggak laku. Ayo bosok tuh Pak. Bosok. Wis dadi dagelan. Bayaran pertama kali berapa? Bayaran pertama kali Percil itu yaitu Rp5.000. Tahun berapa itu Mas Percil? Tahun 97. 97 cangkemmu 5.000. Anu Mbah, maksudnya ngeten lho, maksudnya mboten usah matur ngoten Mbah. Maksudnya aja ngenek C-ne niku, ndak usah pakai C. Lah kan Tahun 97 tahun sudah. 97 bayaranmu waktu itu cangkemmu dihargai 5.000 gitu kan? Anu maksudnya ngeten lho, mboten usah. Cangkem niku lho Pak, nun sewu. Jadi Amplop, bayaranmu nah, amplop amplop. lho Pak. Amplop aja ya. Amplopmu 5.000. 5.000 tahun 97. 97. Itu mulai saya ngelawak di Kabupaten Banyuwangi sana. 5.000. 5.000 per malam. Itu kalau nggak salah 1 bulan full itu kita manggung 2 kali. Sebulan full manggung 2 kali. Kok sidik men temen. Iya iso nih yang ngono kuwi ya. Seperti itu Mbah saya dulu. Berarti sebulan 10.000. Sebulan 10.000. Tapi tetap saya nekat. Karena saya ingin seperti pelawak-pelawak senior yang dulu-dulu seperti Cak Dikin, Abah Kirun, Pak Demarwoto, Buyati Pesek. Saya ingin seperti itu. Nah, saya ingin seperti itu dan saya harus bisa dan saya harus mampu. Percil itu lulusan apa Le? Ben ngerti anak-anak ini. SMP. SMP larang kok piye. SMP bangga matamu. Kejar paket. Kejar paket. Iya, SMA-nya. Kenapa Abah tanya soal Cak Percil? Cak Percil ini sekarang menjadi fenomena pelawak di media sosial. Media sosial. Kalau Cak Percil ini manggung sama Abah mesti seneng. Pasti langsung di top menjadi FPI. FYP. FYP kok FPI. FYP, Pak. Sengaja. FYP aku rasane. FYP. FYP. Jangan takon lagi. FYP kepanjangannya apa? Lah ya yang pok. Apa dat? Rasang guyu dat apa dat? FYP dat. FYP ku orang Aduh. Seperti itu kamu bisa non saya ubah. Kalau di sini kita bertiga, lah, teknologi medsos dan lain sebagainya itu beliau. Oh. Hengki. punten bagian FYP kepanjangannya apa Hengki? Wong nek ra ngerti ki mundur. Mundur. Nggih. Ngerti ora? Mboten, Ngerti ora? enggak tahu. Wong iki mbok kulino melu Gus Miftah kok ditakoni FYP. Pokoknya apa? Akhir ra iso. FYP ra ngerti blas. Pokoknya FYP itu sing For your sering- pack. For your For your page. pack. Nggih, for your pack. Jadi video-video yang viral itu biasanya masuk ke sana. Nah, Ya. maksud saya apa? Mas Percil CS itu dulu dikenal melalui medsos. Artinya apa? Kita semuanya punya potensi yang sama. Bahwa nggak mungkin Allah memberikan seseorang itu tanpa kelebihan apapun. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Betul. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Nah, Nggih pasti Mata- niku, Bang. ayo lho, So- Pak. Pasti Nggih, niku, nggih. Pak. Nah, Wangel tidak sapi. makanya tugas adik-adik sekarang apa? Menggali potensimu itu apa? Selain diikhtiarkan dengan cara maksimal dan ditawakalkan kepada Allah. Makanya apa? Gus Miftah sering bilang apa? Abah sering bilang apa? Fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena kewajiban manusia itu berproses bukan untuk berhasil. Karena berhasil itu urusannya Allah. Nggih. Maka prosesnya kamu harus lakukan. Caranya bagaimana? Belajar yang beneran.
Abah sering bilang apa? Orang yang niat belajar, orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang niat belajar, omong kita kok nanti keliru aku. Oh gini. Dulu rupanya perti jadi lali aku. Orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Nah, ini bener. Jaluk ulang ngomong bener iki saiki mau ulangi. Orang yang niat belajar itu pasti orang yang mau belajar. Dan orang yang tidak niat belajar pasti bodoh di kemudian hari. Ayolah belajar ya. Allahumma barik lana fi marujak lana bagina ada benar. Sebelum kita nanti berbuka puasa. Dan saya titip sama anak-anak teman-teman nun saya ubah. Titip apa? Kalau namung titip mawon. Dan anak-anak teman-teman semuanya ini. Sok-sok itu kalau jadi anak-anak sekarang itu jadi anaknya petani itu malu, Bah. Malu. Iya nggih. Padahal Pak Wondone juga petani. Nah, iki lho. Jangan malu. Iling-ilingen kowe omong aku. Kowe aja isin dadi anake wong tani. Kowe lak sesuk isu dikon nandur bapakmu, budal nandur. Lak dikon maton bapakmu, budal matun. Lah lak kowe ora gelem matun, besok anak putumu ape mbadhok beras kondi. Cah cilik kok mbadhok ki lho ngawur. Mangan. Iki wis enek lagune. Lagune Wis enek. Lagune apa? Lagune piye? Ana cerita sorone wong tani. Saben dinane ngrumati pari. Iki lho rungokno. Aja isin dadi anake wong tani. Tinimbangane pejabat sing Yo korupsi, iling-ilingen omongane iso. Aja isin. Jangan dadi malu. wong tani. Kalau perlu kamu maton, kamu tandur lebokno TikTok IG. Sopo ngerti? Apa ngerti? Abah wis ngerti. Sapa ngerti apa? Ya dadi indot. Gitu, Pak. Bahasane Cak Perdem terjemahnya begini, lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih, Bener. daripada tangannya bersih pendapatannya Kotor. Nah, itu loh. Rungokno omongnya Abah itu ada 3. Wong pengin sukses itu ada 3 Ibah nggih. Apa? 1 Siji. butuh perjuangan, 2 butuh pengorbanan, 3 butuh dukungan doa orang tua. Lah, rungokno. Rungokno iki dawuhe Abah ngono kuwi. Itulah ceramah yang disampaikan oleh almarhum Kuntet. Amin. Nah, tesik wonten. Lagi mbok amini. Apa nih? Lagune. Coba Nggak. ini sebelum maghrib ada adik baca ayat ini. Yang enggak ada mustahil bagi Allah. Nggih. Sesuatu yang kelihatannya berat bagi manusia enteng bagi Allah. Enggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mustahil bagi manusia, enggak mustahil bagi Allah. Coba dibaca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu sing banter ayyaqula lahu terusannya kun. Coba sing semangat. Abah aja capek baru pulang dari Jakarta aja semangat tok. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayakun. ayyaqula lahu kun Fayakun. sekali lagi ayyaqula lahu kun. Fayakun. Tugas kita itu mendapatkan kun fayakunnya Allah. Caranya bagaimana? Memantaskan diri supaya pantas dapat kun fayakunnya Allah. Caranya bagaimana? Jadi pelajar ya pelajar yang baik. Jadi santri ya santri yang baik. Soal besok jadi apa? Itu urusan Allah. Dulu Bang Wondo jadi kecil pengen jadi polisi? Enggak. Apakah pernah terpikir jadi Kapolda? Wah enggak. Enggak sama sekali. Tapi kalau kemudian Allah menganggap pantas, pasti amanah itu datang. Maka Abah sering bilang apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Sing pantas. Gurunya perintah kebaikan, lakukan. Suruh belajar, belajar. Jangan nakal, tadi kata Pak Kapolda, jangan nakal. Kalau proses itu kita lakukan, insya Allah saat itu akan datang. Dulu Abah nggak pernah mimpi
ceramah di hadapan presiden. Sekarang sudah berulang kali diundang oleh presiden. Dulu mau foto sama presiden, wong lihat di TV saja sudah seneng. Sekarang bisa foto kapanpun, bisa selfie sama presiden, bisa salaman. Bahkan kemarin mohon maaf, 5 menit saya bisa ngatur presiden. Kenapa? Karena imam sholatnya presiden. Jadi apapun yang saya lakukan, presiden ngikut saya. Mau sholat saya tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Presiden jawab, siap kami laksanakan. Wah, ngatur presiden. Semuanya berangkat dari apa, Dek? Mimpi. Maka pesan saya apa? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Apa quote-nya Gus Miftah yang paling viral itu? Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Gagah. Siap jadi orang besar? Siap jadi pemimpin? Allah akan ijabah. Amin Allahumma amin. Tepuk tangan untuk semua mimpi-mimpi kita. Maghrib. Hah? Oh 5 menit lagi. Coba kalau ada yang mau tanya, ada Pak Kapolda, ada Pak Kajati, ada Pak Dan Lanut, yang mau tanya maju. 1 orang, masih 5 menit. Tak kasih uang. Ah sini. Kasih meja. Sini. Sini. Gak maju sini aja gak apa-apa. Ya berdiri gak apa-apa. Ya oke. Hah? Mbok? Terserah. Wong pada angkat tangan kok tanya apa? Pak Poldanya orang mana? Apanya? Orang mana? Dinda dari Panti Asuhan Al-Afiyah Berbah. Berbah. Oh ya. Pertanyaannya kepada siapa? Pak Bapak Kapolda. Oh Pak Kapolda ya. Tanya apa sama Pak Kapolda? Bapaknya orang mana? Iya, kenapa katanya orang mana? Kamu mau main? Barangkali mau main. Oh barangkali mau Kemarin nunggu ini. maghrib ngembe es teh. Kemarin. Karena saya punya, udah makasih dia, tak kasih uang. Ya, tak kasih uang. Udahin aja dan. Oh lah, sok gak ya, sok yes. Ande. Saya tuh. Nek, gue wes. Bagus saya kata omongan. Ya, makasih ya, Dek. Ada yang mau tanya lagi? Siapa? Ayo sini, Mbak E sini, tengah sini. Sini. Wes ki aku ya wes. Ayo cepetan berdiri sini. Cepetan selak maghrib, Dok. Namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya Julisa dari Al-Afiyah Berbah. Alfam berwah. Mau tanya sama siapa? Iya, Bapak lagi. Apa, Dok? Gini, kan sekarang itu banyak yang goncengan 3. Terus gimana ngatasinnya itu kan dia Pak... Gimana? Gimana cara ngatasinya? Nasihatinya? Iya, dia itu contohnya tadi malam kan pas pulang sholat. Terus dia tuh gonceng bertiga, terus dari itu... Dari mana? Dari jalan. Apa, Dok? Nyantai. Yang tenang. Nyantai. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Wah, Kelamaan, sholat Pak. isya no, Pak. Kan 3. Tenangkan diri. Itu kan 3 toh. Bonceng 3. Terus? Terus Bonceng 3 terus. Pakai mic. pakai mic Pak. Terus? Diangkat kan nggak mau. Apa? Solusinya. Solusi. Biar gak boncengan 3 gitu. Biar gak boncengan Solusinya 3. supaya gak bonceng 3. Belikan motor. Enggak. Tukui, Pak. Tenan iki. Gitu, jadi supaya gak bonceng 3 gimana caranya? Ya. Atau gimana? Wes ngene penak-penak aneh karo aku ndang ngomong teko aku ndang. Penak-penak aneh ndang. Ngomong ngono aku, ngomong ngono Pak. Genane. Coba. Boncengan 3 kenapa? Terus gimana? Terus? Ya pulang sholat yang gonceng 3 tuh. Ya. Udah gini aja, jangan 3. Kamu bilang, orang itu kalau berduaan yang ketiganya adalah Setan. Iya. ada dia kan ya. Nggih. Apa tanya Pak Kapolda apa? Gitu. Ya udah, setan. Yo Iya, 1.000. setan. Ngono ae. Grogi. Ya, grogi. Ya, San grogi do. Sudah maghrib? Sesuai jadi menteri.
Sudah maghrib. Akhirnya waktu maghrib sudah tiba. Nanti Mas Daru sama Mas Denny Caknan, kamu segera sholat. Setelah itu kita nyanyi bareng Mas Denny Caknan, ya. Sudah di sana Mas Denny-nya. Buka, sholat, langsung kita ngumpul lagi di sini. Nanti nyanyi sama Mas Denny. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.